Pak Budi adalah seorang lelaki sederhana. Rumahnya kecil di tepi pantai. Dinding rumahnya terbuat dari kayu, atapnya dari daun rumbia. Setiap hari, Pak Budi pergi ke laut. Dia seorang nelayan. Pekerjaan ini sudah dilakukannya sejak dia masih muda. Pak Budi tidak punya banyak harta, tapi dia punya hati yang kaya. Dia selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melaut. Baginya laut adalah sahabat. Laut memberinya ikan untuk hidup. Ikan itu dia jual di pasar. Dan sebagian lagi dia bawa pulang untuk dimakan bersama keluarganya. Kehidupannya sangatlah simpel. Hari itu langit terlihat cerah, awan putih berarak pelan. Angin bertiup sepoi-sepoi. Pak Budi menyiapkan perahunya, namanya Harapan. Perahu kecil itu sudah tua, tapi masih sangat kuat menemaninya. Dia memeriksa jala dan peralatannya. Semua sudah siap. Istrinya membawakannya bekal, nasi hangat dan ikan asin. "Hati-hati di laut, Pak," kata istrinya lembut. Pak Budi tersenyum. Dia mengangguk, lalu mencium kening istrinya. Lalu dia mendorong perahunya ke air. Dengan bismillah, dia mulai mendayung menuju lautan luas yang biru. Perahu Harapan melaju perlahan, membelah ombak yang tenang. Pak Budi suka saat-saat seperti ini. Damai sekali. Hanya ada suara debur ombak dan teriakan burung-burung camar. Matahari mulai naik lebih tinggi, sinarnya terasa hangat di kulit. Pak Budi mencari tempat yang bagus, tempat di mana banyak ikan berkumpul. Dia tahu tanda-tandanya. Dia belajar dari ayahnya, yang juga seorang nelayan hebat. Dia berharap hari ini tangkapannya banyak, cukup untuk membeli buku baru untuk anaknya. Anaknya sangat suka membaca. Setelah beberapa jam, Pak Budi tiba di tujuannya, jauh dari daratan. Dia menebarkan jalannya dengan penuh semangat. Dia menunggu dengan sabar. Sambil menunggu, dia menyantap bekalnya. Nasi dan ikan asin terasa sangat nikmat. Dia memandang sekeliling. Lautan begitu luas dan megah. Dia merasa sangat kecil di hadapan ciptaan Tuhan. Rasa syukur kembali memenuhi hatinya. Dia tidak pernah merasa sendirian di laut. Dia merasa Tuhan selalu menemaninya, menjaganya dari segala bahaya. Dia tidak tahu, hari ini imannya akan diuji. Tiba-tiba cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Awan hitam tebal menggantung rendah. Angin mulai bertiup kencang. Ombak yang tadinya tenang menjadi ganas. Perahu kecil Pak Budi terombang-ambing. Dia berpegangan erat. Dia mencoba menarik jalannya, tapi terasa sangat berat. Lebih berat dari biasanya. Dia pikir ini pasti ikan yang sangat besar. Mungkin rezeki nomplok, pikirnya. Dia menarik sekuat tenaga. Dengan susah payah, jala itu mulai terangkat dari dalam air. Hatinya berdebar kencang penuh harap. Saat jala hampir sampai di permukaan, air laut bergolak hebat. Lalu dari dalam air, muncul sesuatu yang aneh. Bukan ikan besar, bukan pula harta karun, tapi sebuah peti tua yang berkilauan. Peti itu terbuat dari emas, dihiasi dengan permata aneka warna. Sangat indah dan menyilaukan mata. Pak Budi terkejut. Dia tidak pernah melihat benda semewah itu. Dari dalam peti, terdengar suara. Suara yang lembut dan menggoda. "Ambillah aku, nelayan. Semua ini untukmu. Kamu tidak perlu lagi melaut. Kamu akan menjadi orang paling kaya di desamu." Pak Budi terdiam sejenak. Pikirannya berkecamuk. Dia membayangkan kehidupannya jika menjadi kaya. Dia bisa membeli rumah besar. Dia bisa menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Istrinya tidak perlu lagi bekerja keras. Godaan itu begitu kuat, sangat kuat. Suara itu terus membisikinya. "Hanya dengan satu sentuhan, semua ini milikmu. Lupakan laut yang berbahaya ini. Nikmati hidupmu dalam kemewahan." Pak Budi hampir saja tergoda. Tangannya hampir menyentuh peti emas itu. Cahayanya begitu menarik. Janjinya begitu manis. Tetapi, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia teringat pesan ayahnya dulu. "Hati-hati dengan laut, nak. Laut bisa memberi, tapi juga bisa menipu. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu." Pak Budi juga teringat doanya tadi pagi. Dia memohon perlindungan dari Tuhan. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Peti ini muncul terlalu tiba-tiba. Suara ini terlalu aneh. Ini pasti bukan rezeki dari Tuhan. Ini adalah tipu daya. Ini adalah ujian. Dia sadar, ini adalah perbuatan setan laut yang ingin menyesatkannya. Seketika, kilau emas itu tampak mengerikan di matanya. Seketika Pak Budi sadar, dia langsung beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan. "Astagfirullahaladzim," bisiknya berulang kali. Dia melepaskan tali jala yang menahan peti itu. Dia tidak mau menyentuhnya lagi. Suara dari dalam peti berubah, dari lembut menjadi marah dan menakutkan. "Bodoh, kenapa kau melepaskanku? Kau akan menyesal." Langit menjadi semakin gelap, petir menyambar-nyambar di kejauhan. Angin mengamuk lebih dahsyat. Ombak besar menerjang perahu kecilnya. Pak Budi merasa sangat takut.
Perahunya seperti akan terbalik. Setan laut itu kini menunjukkan wujud aslinya. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala, muncul dari dalam air. Tertawa menggelegar. "Kau menolak hadiahku. Maka kau akan mati di sini," kata makhluk itu. Pak Budi gemetar. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Dia ingin menangis, dia ingin menyerah. Dia merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Laut yang selama ini menjadi sahabatnya, kini terasa seperti neraka. Makhluk itu terus menakut-nakutinya, menciptakan ombak raksasa yang siap menelan perahunya. Pak Budi memejamkan matanya erat-erat. Di tengah rasa takut yang luar biasa, Pak Budi teringat lagi pada imannya. Dia tidak sendirian, Tuhan bersamanya. Dia mulai berdoa dengan segenap hatinya. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta tangkapan ikan yang banyak. Dia hanya meminta kekuatan dan perlindungan. Dia terus menyebut nama Tuhan lagi dan lagi. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Dia melawan rasa takutnya dengan doa. Dia percaya kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari kekuatan setan manapun. Dia pasrahkan nasibnya sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Doa itu memberinya kekuatan. Rasa takutnya perlahan sirna, digantikan oleh keberanian yang aneh. Dia membuka matanya. Dia menatap lurus ke arah makhluk mengerikan itu. Hatinya kini tenang. "Pergilah kau, setan terkutuk. Tuhanku lebih besar darimu," teriak Pak Budi dengan lantang. Suaranya penuh dengan kekuatan iman. Makhluk itu terkejut. Tawa menggelegarnya berhenti. Seolah tidak menyangka, manusia lemah di hadapannya bisa begitu berani. Cahaya doa dari hati Pak Budi lebih terang dari kilau emas palsu tadi. Makhluk itu menjerit kesakitan. Jeritan setan laut itu sangat memekakkan telinga. Sosok hitam besar itu perlahan larut kembali ke dalam air, seperti asap yang tertiup angin. Bersamaan dengan hilangnya makhluk itu, keajaiban terjadi. Badai tiba-tiba berhenti. Angin kencang menjadi tenang. Ombak ganas kembali menjadi riak-riak kecil. Awan hitam pekat tersibak. Sinar matahari sore yang keemasan kembali menyinari lautan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Laut kembali menjadi sahabat, tenang dan damai. Pak Budi masih di sana, di atas perahu harapannya. Basah kuyup, tapi selamat. Pak Budi menarik napas dalam-dalam. Dia melihat sekelilingnya. Semua sudah kembali normal. Dia mengucap syukur tiada henti. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. Air mata haru membasahi pipinya. Dia telah melewati ujian terberat dalam hidupnya. Dia tidak mendapatkan peti emas, jalannya kosong. Dia tidak membawa pulang ikan satu ekor pun hari itu. Tapi dia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia membawa pulang imannya yang telah teruji. Dia membawa pulang kemenangan atas godaan dan rasa takut. Itu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Dengan sisa tenaganya Pak Budi mendayung perahunya kembali ke daratan. Perjalanan pulang terasa ringan. Hatinya dipenuhi kedamaian. Dia tidak menyesal telah menolak peti emas itu. Dia tahu kebahagiaan sejati bukan dari harta benda. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih. Hati yang selalu dekat dengan Tuhan. Dia memandang matahari terbenam di ufuk barat. Warnanya sangat indah. Dia tersenyum. Dia tidak sabar untuk bertemu istri dan anaknya, menceritakan pengalamannya hari ini. Pengalaman yang akan selalu dia ingat seumur hidupnya. Kisah Pak Budi adalah pelajaran untuk kita semua. Dalam hidup, kita akan selalu diuji. Godaan bisa datang dalam berbagai bentuk, bisa berupa harta, tahta, atau hal-hal duniawi lainnya. Rasa takut juga bisa datang untuk melemahkan kita. Tapi seperti Pak Budi, kita harus selalu berpegang teguh pada iman. Keyakinan kepada Tuhan adalah perisai terkuat. Keteguhan hati adalah senjata terbaik. Dengan iman dan keteguhan hati, kita bisa melewati badai seberat apapun. Dan pada akhirnya, kita akan pulang dengan selamat, membawa kemenangan yang sejati. Pernahkah kamu bertanya-tanya seberapa besar kebaikan dan ketulusan bisa memengaruhi hidupmu? Izinkan aku menceritakan sebuah kisah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sungguh menghangatkan hati. Suatu hari, seorang anak laki-laki bernama Anas bin Malik, putra Ummu Sulaim, sedang bersama Nabi. Karena cinta dan hormatnya, Anas dengan lembut memijat kaki Nabi yang mulia setelah seharian beraktivitas. Bayangkan itu, seorang anak melayani Nabi dengan penuh perhatian, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tapi Nabi, yang terkenal karena kasih sayangnya, tidak pernah membiarkan perbuatan baik luput dari perhatian. Beliau menoleh kepada Anas, tersenyum, dan memanjatkan doa yang indah untuknya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya, serta berkahilah apapun yang Engkau berikan kepadanya.
Pikirkan sejenak tentang itu. Hanya sebuah tindakan kebaikan yang sederhana, dan imbalannya adalah doa tulus dari Rasulullah sendiri. Dan tahukah kamu, doa itu dikabulkan oleh Allah. Anas hidup panjang umur, melihat lebih dari 100 anak dan cucunya, serta diberkahi dengan kekayaan dan kebahagiaan. Kisah ini mengajarkan kepadaku bahwa bahkan perbuatan baik terkecil, memijat kaki orang tua, membantu di rumah, atau menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, dapat membuka pintu berkah yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan seberapa jauh kebaikan bisa membawamu, terutama ketika dilakukan dengan cinta dan ketulusan. Jadi, lain kali kamu mendapat kesempatan, layani orang tuamu atau lakukan sesuatu yang baik untuk seseorang, dan mintalah kepada Allah untuk memberimu berkah. Siapa tahu, mungkin tindakan sederhanamu bisa menjadi alasan bagi mukjizat dalam hidupmu juga. Mari kita ikuti jejak Anas dan Nabi, menyebarkan kebaikan, mencari doa dan percaya pada kekuatan doa.